Shalom semua jemaat Tuhan, shalom. Shalom, 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 shalom jemaat Tuhan, shalom. Haleluya, mari kita berdiri di tempat di mana engkau berada. Haleluya, kita sembah Tuhan, amin. Semua siap sembah Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, amin. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Yang siap berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada sukacita dari surga, amin. Ada revolusi mengalir menjamah setiap hati kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari katakan hati kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau oleh tangan-tangan yang terangkat Tuhan, di mana pun kami berada Tuhan. Amen. Kami semua siap memuji-menyembah Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap sorakan iman kami Tuhan, deklarasikan iman kami Tuhan. Rasa percaya kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi khawatir Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mendiamkan kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Di segala kondisi, di segala kondisi, di segala masalah hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu, kami siap memuji Engkau, menyembah Tuhan, Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap semua sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Boleh berikan kepada Tuhan kita, amin. Boleh ambilkan tangannya umat-umat jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Saudara percaya semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan suara-suara kita. Kasih setiamu, katakan semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kalau masih Tuhan kita semua, aku diberkati, aku dilimpahi, karena rasa Dia sanggup untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan salam bagi Tuhan kita semua. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Kebalasanku Dialah yang sanggup, amin. Anugerahnya sangat besar bagiku. Firman Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati. Katakan imanmu kuat, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kami merasakan janji-Mu sungguh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu kami rasakan Tuhan. Penyertaan-Mu kami rasakan Tuhan. Terima kasih. Menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami berada dekat-Mu Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang setia.
di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Panggil namanya Yesus. Terima kasih Tuhan.
pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, dan firman-Mu adalah kebenaran yang membawa kami masuk dalam semua janji-janji Allah. Urapi kami semua, urapi hamba, urapi semua jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda. Pengurapan Allah turun ke atas setiap mereka masing-masing, sehingga dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, jamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ya, ada satu yang saya ingin lanjutkan sedikit daripada apa yang saya mau sudah sampaikan di hari Minggu tentang Kisah Para Rasul 4. Hari Minggu kita belajar 32 sampai 37. Maka hari ini kita akan melihat satu ayat yang hari Minggu saya belum sempat berikan, jelaskan, tapi malam ini saya mau Anda mengerti firman Tuhan ini. Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari Minggu saya sudah sampaikan bahwa apa yang terjadi dalam gereja mula-mula, pada waktu gereja masih bertumbuh di awal dan kita selalu melihat hal-hal yang menyenangkan, yang manis, sama seperti kalau Anda dan saya melihat anak kecil, bayi, itu lucu, menyenangkan, dan tidak punya tekanan, tidak punya masalah, semuanya enak. Haleluya, saudara. Ngelihatnya enak. Saya termasuk orang yang suka dengan anak-anak kecil, jadi ya saya senang melihat anak-anak kecil ya. Jadi kalau ada bapak ibu yang mau anak kecilnya diserahkan kepada saya boleh. Yes. Ya, tapi jangan lupa susunya bapak ibu yang beli. Bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu gereja mula-mula ini berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada banyak pekerjaan yang luar biasa, yang sayangnya hari ini justru gereja nggak pernah ngalamin lagi situasi seperti itu. Kita belajar bahwa ada mujizat, ada kuasa yang besar, ada sukacita, dan mereka semua jemaat hidup sehati sejiwa. Ayat yang ke-32 menjelaskan mereka sehati sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu miliknya sendiri, tapi semuanya adalah milik bersama. Lalu beberapa orang, ayat 34, tidak ada yang berkekurangan. Mengapa mereka tidak berkekurangan? Karena ada orang-orang yang tanpa diminta, tanpa perlu pengumuman, tanpa perlu pasang SMS, WA atau apapun juga, mereka memberikan apa yang mereka punya. Kalau mereka punya tanah atau rumah, mereka jual dan kemudian mereka berikan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul membagikan itu. Dan ada satu nama yang terselip yang hari Minggu tidak saya sampaikan. Malam ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Orang itu adalah Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Siprus itu di luar Asia kecil, dekat Yunani, ada pulau Siprus, ada Kreta dan segala macam, itu daerah situ. Dia adalah seorang Lewi. Kenapa bisa sampai ke situ? Jangan tanya kepada saya, karena saya bukan orang tuanya, saudara. Tetapi kita tahu persis bahwa orang Yahudi, orang Israel itu tersebar kemana-mana. Dan mereka nggak punya kerajaan, nggak punya negara lagi pada waktu itu, karena waktu itu sudah hancur ratusan tahun sebelumnya. Tahun 700 sekian yang utara hancur, tahun 580 sekian yang selatan hancur. Mereka semua tersebar. Tetapi mereka tetap beriman dan percaya kepada Allah. Amen. Nah, Lewi yang oleh rasul-rasul disebut oleh Barnabas, itu dia datang dari Siprus dan kemudian dia jual tanahnya atau ladangnya. Ia membawa uangnya ke depan kaki rasul-rasul. Tapi buat saya kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu ladang mana yang dijual, karena saya bukan balai tanah. Tapi yang pasti Alkitab menulis dia jual ladangnya, kemudian uangnya ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, awal segala sesuatu itu akan menentukan kemana akhirnya Anda dan saya melangkah. Ya. Halo? Ya.
Walaupun kita juga tahu bahwa akhir segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya, tapi awal segala sesuatu itu akan menentukan kemana Anda dan saya melangkah. Dan Yusuf yang disebut dengan Barnabas, arti Barnabas itu anak penghiburan. Padahal kalau dari bahasa aslinya, son of Nabas. Nabas itu prophesy, bernubuat. Tapi Alkitab menulis anak penghiburan. Hios parakletos, bukan parakletos. Jadi kata yang sama yang diberikan, kata-kata yang sama hampir diberikan kepada Roh Kudus, tapi penghibur yaitu Roh Kudus, parakletos. Dia adalah seorang penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda melihat nama yang nyempil ini, saudara. Di balik semua peristiwa yang terjadi, tiba-tiba muncul satu nama, dan nama itu adalah Yusuf atau Barnabas. Siapakah Yusuf atau Barnabas? Dia seorang Lewi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya mau sampaikan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, dia memulai karir rohaninya dengan satu tindakan yang luar biasa. Dia jual harta ladangnya, kemudian dia berikan itu kepada rasul-rasul. Anda tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Beberapa waktu kemudian Saulus bertobat dalam perjalanan menuju Damsyik dari Yerusalem dengan niat untuk membunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan, orang-orang Kristen. Tuhan Yesus melawat dia. Dan setelah beberapa hari tinggal, Paulus pindah kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena di Damsyik dia membuat banyak orang Yahudi marah, karena ada banyak orang Yahudi yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Kesaksian yang disampaikan oleh Paulus di Damsyik itu yang membuat dia, waktu cerita komik anak-anak saya masih ingat, dia diturunin dari tembok belakang pakai keranjang keluar dari kota Damsyik, Damaskus, dan kemudian kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, saya kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan di Yerusalem, Paulus sampai di Yerusalem, orang-orang kaget. Kenapa? Karena di Yerusalem, Paulus dikenal sebagai seorang yang sangat-sangat membenci umat Tuhan. Itu sebabnya waktu dia mencoba menggabungkan diri, dengan pengikut-pengikut Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka ragu-ragu. Jangan-jangan ini spionase, jangan-jangan dia ini agennya ahli Taurat. Jadi akibatnya Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kebanyakan nonton film spy, saudara. Mereka mulai kusuk-kusuk, dan mereka nggak tahu. Pada saat itulah Yusuf atau Barnabas muncul, dan dia menenangkan mereka. Kisah Rasul 9 ayat 27. Kita baca, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid, tapi semuanya takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara pada dia, dan bagaimana dengan keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Kemunculan Barnabas yang pertama ditandai bukan oleh sebuah tindakan pelayanan yang kelihatannya tampil di depan mimbar. Dia mulai segala sesuatu dengan pemberian ladang, uang hasil ladangnya. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Saulus pertama kali datang ke Yerusalem, murid-murid takut, murid-murid tidak mau menerima dia. Pada saat itulah roh nubuat, penghiburan yang ada dalam diri Barnabas muncul. Dia datang di Paulus, dia terima dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang berani melepaskan diri dari semua miliknya, itu adalah orang yang bisa mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Satu kali ada seorang muda yang datang pada Tuhan Yesus. Dia cerita tentang semuanya. Lalu dia berkata, aku mau mengikut engkau. Tuhan Yesus hanya bilang satu kali, jualah segala milikmu, lalu mengikut aku. Namun orang muda kaya ini tidak mau melakukan itu. Saya mau katakan malam ini dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dan saya mau mengikut Tuhan, Anda dan saya mau melayani Tuhan, Anda dan saya mau bertumbuh dalam Tuhan,
Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Anda harus mulai dari dalam diri. Anda harus selesai dengan diri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Barnabas? Dia seorang Lewi. Di dalam perjanjian lama, seorang Lewi tidak punya tanah warisan, karena warisannya adalah Allah. Tapi waktu dia punya warisan, dia punya tanah, dia punya ladang, waktu dia mendengar berita tentang Yesus, dia melihat kasih Yesus, dia berkumpul bersama-sama dengan rasul-rasul, dia bersekutu dalam persekutuan. Mereka semua menyembah Tuhan, dan Tuhan menjamah hati. Tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada pengumuman, jual ladangnya, kemudian taruh di kaki rasul-rasul. Dan itu adalah sikap hati yang mulai dari dalam diri dia. Dan kali berikutnya, waktu murid-murid takut, rasul-rasul ragu-ragu untuk menerima dia, menerima Paulus, Barnabas muncul dan berkata, dia orang yang mengenal Tuhan, dia juga murid. Tuhan sudah berbicara kepada dia. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan di dalam nama Yesus, apa yang ada dalam hatimu itu pasti keluar. Kalau yang ada dalam hatimu kebencian, kalau ada yang ada dalam hatimu iri hati, kalau ada di hatimu sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, engkau gak akan pernah dapat apa-apa, saudara. Tapi sebaliknya, kalau yang ada dalam hatimu itu adalah Yesus, Roh Kudus. Nama asli Barnabas itu adalah Yusuf, tapi rasul-rasul menamakan dia Barnabas, anak penghiburan, nyenengin. Bahasa kita, ini orang nyenengin, ini orang nyenengin, ini orang menghibur. Kalau nggak ada dia nggak rame, saudaraku ya. Kalau nggak ada dia nggak enak. Inilah Barnabas. Makanya ibu-ibu yang hamil yang mau punya anak laki-laki, saya sarankan kasih nama Barnabas, saudara. Dia akan pasti menjadi penghiburan bagi hidupmu, saudaraku. Karena arti Barnabas itu adalah anak-anak penghiburan. Barnabas awalnya bukan dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan seperti Paulus dan lain, tapi ingat, dia mulai melakukan sesuatu. Barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, ya, lalu mengikut aku, memikul salib, lalu mengikuti apa yang dia lakukan. Dan barang siapa tidak melepaskan dirinya dari semua yang dia miliki, Yesus Tuhan kita berkata, dia tidak layak padaku. Dan Barnabas atau Yusuf ini, dia melepaskan apa yang dia punya. Lalu kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dialah yang menemukan, membawa Paulus kepada murid-murid, kepada rasul-rasul. Di tengah-tengah kecurigaan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan, panggilan Barnabas sebagai anak penghiburan, anak nubuat, orang yang punya sesuatu di depan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu belum ada ini, belum ada recorder, belum ada apa-apa. Anda bisa bayangkan kalau Paulus tiba-tiba datang dan semua orang tahu ini yang menganiaya jemaat, ini yang menghancurkan jemaat, ini yang mencari orang pengikut-pengikut jalan Tuhan. Tiba-tiba dia muncul di depan Anda, kemudian dia berkata, saya mau gabung dengan kalian. Saya yakin dan percaya setulus-tulusnya Anda, saudara, Anda pasti akan tanya. Kalau hari ini ada kejadian seperti itu, mungkin kita akan minta mana surat keterangan, bukan bebas COVID, saudaraku ya, tapi KTP-mu atau apa. Saudara mesti akan tanya-tanya. Tapi Barnabas berikan satu cara musik. Ini orang benar, dia telah melihat Tuhan. Saudaraku, diperlukan ketulusan hati untuk Anda dan saya mulai bertemu dengan Tuhan. Apakah cerita Barnabas selesai sampai di situ? Tidak. Di dalam Kisah Rasul 11, ternyata persahabatan dia dengan Paulus itu begitu luar biasa. Sampai akhirnya, pada waktu mereka berdua diutus pergi melayani ke Antioquia, Listra, Pisidia dan Ikonium. Dia pergi bersama-sama dan dua orang ini mengerjakan pelayanan penginjilan yang luar biasa. Mereka pergi ke Siprus sampai akhirnya gubernur Pulau Siprus hari itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Ada Paulus dan ada Barnabas. Lalu Bapak Ibu sekalian, di dalam Kisah pasal yang ke 11, sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersuka cita ia.
dan menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas itu adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dia sudah mulai berangkat dari seorang yang datang kepada Tuhan menyerahkan hanya uangnya, lalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kemudian menerima Paulus. Di pasal yang 11 dia bertumbuh lagi makin maju. Dia dikenal orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kekristenan apa yang Anda dan sedang saya jalani hari-hari? Apakah kita sedang naik ke atas, bertumbuh semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat? Apakah Anda dan saya juga bertumbuh semakin hari, semakin hari? Roh Kudus akan memenuhi kita. Kita akan bertumbuh semakin lama, semakin bertambah dengan iman. Dan pastinya duren menghasilkan duren, kedong-dong menghasilkan kedong-dong, orang menghasilkan orang. Barnabas membawa orang-orang kepada Tuhan. Malam ini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian berpikir tentang satu perkara ini. Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang. Tidak ada yang tahu kapan persisnya dia datang. Tapi waktu sangkakala itu terdengar, Anda dan saya akan naik bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Anda dan saya akan mengalami pengangkatan atau tidak. Itu tergantung dari semua yang Anda dan saya lakukan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Anda, Barnabas dia naik satu langkah demi satu langkah dari seseorang yang hanya membawa uang, lalu dia bertumbuh, punya iman, penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan Injil. Ada begitu banyak orang-orang yang hari ini hidup dalam ketakutan. Anda dan saya yang harus menjadi pemberita kabar baik itu. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini hidup tanpa harapan. Saya mau katakan kepadamu dalam nama Yesus, kematian bukan akhir segala-galanya buat hidup Anda dan saya. Karena ada kekekalan yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu pasti. Keselamatan itu karena kasih karunia. Itu pasti. Tapi yang saya mau sampaikan, apa yang Anda dan saya lakukan di hari-hari Anda dan saya hidup di dunia ini. Kalau Anda dan saya hanya mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan semuanya, saya mau kasih tahu kepada Anda, semuanya itu hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi tidak satu pun yang bisa Anda bawa kepada Tuhan. Tapi malam hari ini, apakah Anda mau belajar seperti Barnabas? Dia datang dengan uang, dia berikan semua hasil penjualannya, lalu dia mulai bertumbuh bersama-sama. Dia membawa seorang yang bernama Paulus. Anda bisa bayangkan kalau hari itu tidak ada Barnabas, saudara, itu Paulus, saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi pasti Paulus ada di situ dan dibawa oleh Barnabas. Lalu Barnabas ini, saudara, diutus ke Antiokhia, dan dari Antiokhia mereka pergi bersama-sama dengan Paulus untuk memberitakan Injil. Memang ada sedikit masalah dengan Paulus, tapi masalah dia bukan masalah prinsip. Hanya karena Paulus tidak mau membawa Markus yang disebut Yohanes, sementara Barnabas mau membawanya. Mereka kemudian berpisah. Tetapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat Barnabas dan Markus ini, dia pergi ke Siprus, dia mendirikan gereja dulu di sana. Hari-hari ini kalau Anda dan saya melihat gereja ortodoks Siprus dan semuanya, itu adalah buah yang kekal dari pelayanan seorang bernama Barnabas. Apa yang saya mau sampaikan malam ini kepada Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup Anda dan saya mengikut Tuhan dimulai dari sebuah pertobatan kepada Tuhan. Setiap kita pasti akan datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, minta pengampunan dosa kita. Lalu pasti ada satu doa yang mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Dan pasti ada satu kata-kata yang berkata, Tuhan, mulai dari hari ini Engkau menjadi Tuhan dan Rajaku. Pernahkah Anda menyadari apa arti doamu itu? Waktu engkau dan saya mengatakan, Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Rajaku, maka pemerintahan dalam hidup Anda dan saya tidak lagi dipegang oleh ego, tidak lagi dipegang oleh keakuan, tapi dipegang oleh Yesus. Waktu dia menjadi Tuhan dan Raja, dia akan memimpin hidupmu. Dia
tidak ada satupun dari apa yang Anda dan saya miliki menjadi milik kita lagi. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya buat aku. Biarkan Yesus memimpin hidupmu. Biarkan dia mengambil alih hidupmu. Dengarkan dia. Dan engkau dan saya akan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Barnabas melakukan itu. Dia bukan 12 rasul, tapi Alkitab mencatat perkembangan pertumbuhannya. Mungkin engkau bukan orang yang pertama dalam gereja. Mungkin engkau bukan orang yang hari-hari ini diperhitung orang. Tapi waktu engkau dan saya datang pada Tuhan dan mulai melepaskan hak, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata langkah awal yang dilakukan oleh Barnabas membawa dia makin naik, makin naik, makin naik. Amin. Dan tradisi Kristen menyatakan siapa Barnabas? Dia pada waktu dia melayani orang-orang di Siprus, orang-orang yang di Antioquia melihat dia pernah dipikir sebagai anak atau putra dari dewa Zeus. Mengapa saudara? Karena dia terkenal baik, penuh roh dan penuh iman. Semuanya dimulai dari apa? Melepaskan hak. Malam hari ini jadilah anak-anak penghiburan, orang-orang yang menjadi berita sukacita bagi banyak orang. Setiap kata-kata Anda dan saya bukan kata-kata yang menyakitkan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Anda dan saya bukan kata-kata yang manas-manasin orang, tapi kata-kata yang menghibur, yang menenangkan orang. Kalau Anda dan saya belajar dari sini, maka kita akan ikuti jalannya Barnabas. Satu kali berat, kita akan bertemu dengan Tuhan. Apa yang engkau dan saya bawa? Shikayarana Masanta Kayarana. Mari kita bangkit berdiri. Korana Masikayarana Mayarana. Kiyarana Masanta Kayarana Masanta. Shikayarana Mayarana. Siapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kiyarana Masanta Kayarana. Kiyarana Masanta Kayarana Mayarana. Kiyarana Mayarana. Kiyarana Masanta Kayarana Mayarana 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 Mayarana. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersama-Mu Bapa. Jadikanku bersamamu untuk kemuliaan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan bersama-sama. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan amin rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Bangkitlah berdiri dari tempat dudukmu masing-masing, menghormati hadirat Tuhan, menghormati tubuh dan darah Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala.
Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi deh. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Shikayara nama Santa Kayara nama. Sembah dia, Kiara namanya. Shikayara nama Santa Kayara nama. Kiara nama Yara nama Yara nama. Sebagai jemaat yang sudah mengenal Tuhan, malam ini saya mau katakan kepadamu, di dalam kehidupanmu mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kau harus mulai dengan melepaskan dirimu, melepaskan kepemilikan hidupmu atas hidupmu sendiri, dan membiarkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Membiarkan Dia mengambil alih semua yang ada dalam hidup, sehingga kau berjalan mengikuti Dia. Apapun yang kau miliki, pada waktu kau datang kepada Tuhan, bisa kau bersungguh-sungguh hati mengenal Dia. Dan kalau kau mendengarkan firman, pemberitaan firman malam hari ini, dan kau merasa bahwa firman Tuhan ini bagi kau, katakan kepada Tuhan pada malam hari ini, biar kau datang kepada Tuhan. Tuhan ambil alih, aku mau jadi bejanamu Tuhan. Seperti Barnabas, aku mau menjadi orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan ini, sebagai orang-orang yang menyembahmu, sebagai orang-orang yang bertumbuh dalam iman, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan menghasilkan mahkota-mahkota kehidupan. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Kalau kau belum pernah membawa berita keselamatan itu kepada banyak orang, aku katakan dalam nama Yesus, inilah saatnya untuk membangkit, menyatakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Mari malam ini datang kepada Tuhan. Shikaya nama saya, nama ya, nama Shikaya nama saya. Amin.
sukacita dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin dan memenuhi engkau dengan kuasanya yang ajaib. Roh Kudus yang sama yang akan membawamu menjadi orang-orang yang memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Karena itu kekasih-kasih Tuhan, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Tuhan yang mengarahkan wajahnya padamu dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kamu damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Revival Center selanjutnya. Shalom.